Ini Prasasti Sadahurip. Iya. Oke. Iya. Nah, itu adalah Prasasti Sadahurip. Prasasti Sadahurip itu waktu ketika saya menggali di Gunung Sadahurip, itu ada yang namanya huruf Lemuria. Huruf Lemuria itulah yang kemudian menjadi acuan untuk kita terus menggali semua peninggalan dari leluhur kita. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang Lemurian, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat luhur dan luar biasa, terutama di dalam peradaban. Nah, peradaban itulah yang akan kita gali. Dan ternyata di dalam peradaban itu mengandung banyak sekali hal yang luar biasa, terutama teknologi. Oke. Nah, mungkin kita berpikir bahwa masa lalu itu primitif, karena kita diajarkannya seperti itu. Betul Kang Diki. Emang dari dulu waktu SD juga masa lalu tuh primitif, nggak tahu apa-apa, bodoh gitu Kang Diki. Nah, itu yang membuat kita memang jadi bodoh seperti sekarang. Dari SD Kang itu mah Kang dikasih tahunya juga, ditanamnya dari SD gitu. Iya, itulah doktrin dan dogma. Nah, ketika kita sudah mulai hendak mendobrak dan hendak kita keluar dari kotak yang dibuatkan ke dalam otak kita ini, kotak-kotak itulah yang ditanamkan ke otak kita ini. Ketika kita mendobrak, bayangkan itu akan jadi ancaman kan ya. Ketika Lemurian itu kita mulai munculkan, dan ternyata bahwa masa lalu itu sebetulnya sangat luar biasa, bahwa leluhur kita itu adalah suatu bangsa yang berperadaban sangat luar biasa tinggi, memiliki teknologi tinggi, memiliki kesadaran yang sangat tinggi, memiliki wawasan tentang universe ini secara luar biasa, itu akan jadi ancaman loh. Oke. Ancaman ketika manusia itu sudah mulai bisa mandiri, perorangan itu sudah bisa mandiri. Nah, Lemurian itu orang-orangnya, budaya peradaban itu Lemuria. Nah, itu sebetulnya berada di kawasan kita. Indonesia ini sekarang itu adalah dataran tinggi dari benua Lemuria. Benua Lemuria sendiri itu sampai ke Madagaskar dan sampai ke Hawaii. Jadi kita ini adalah dataran tinggi yang namanya Indonesia ini, yang meskipun Indonesia itu disebutnya itu setelah tahun 1945. Nah, itu sebelumnya itu adalah suatu benua yang sangat luar biasa besar, di mana diyakini oleh banyak sekali peneliti bahwa ternyata peradaban itu berasal dari sini, termasuk oleh Arisio Santos. Dia mengatakan bahwa peradaban itu dari sini, dan dia mempelajarinya mulai dari zaman Atlantis. Atlantis itu keturunan dari Lemuria. Atlantis itu sekitar di 25.000 tahun sebelum Masehi.
25.000 tahun ya Kang Diki ya? Sebelum Masehi, Oke. sekitar begitu, segituan lah. Oke. Nah, Lemuria itu, yang Lemuria baru saja, Lemuria yang Aina, itu sekitar 80 ribuan sebelum Masehi. Dan itu Lemurian yang baru. Lemurian yang sudah mulai membentuk planet ini seperti yang sebagaimana seharusnya. Nah, sebagaimana seharusnya itu, planet ini benar-benar maju. Planet ini benar-benar mandiri. Planet ini adalah satu planet, tidak terbagi-bagi ke dalam negara-negara. Benar-benar kita ini adalah Khalifah fil ard waktu itu. Karena kita berbicara planet kan ya. Betul. Tidak berbicara tentang negara. Ard itu adalah planet. Kita itulah pemimpin di muka bumi. Jadi bumilah urusan kita. Nah, kemudian dari sana mulailah terjadi berbagai macam cerita, sejarah dan sebagainya. Jadi begini, perjalanan tentang kaum Lemuria itu sendiri itu sangat luar biasa. Karena selama ini perjalanan-perjalanannya itu mereka meninggalkan peninggalan-peninggalan yang harus dibaca pada manusia-manusia zaman sekarang. Harus dibaca. Ya, satu contoh prasasti yang tadi. Anjana Gavida Hyangga, engkau adalah gerbang dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Menjadikan, karena itu adalah kemanunggalan, gerbang. Jadi manusia itu adalah gerbang. Okay. Gerbang dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Menjadikan, dari semesta, dari semuanya. Kita ini adalah gerbang, asal dengan catatan, dengan syarat kita itu mampu menggali diri kita. Karena di dalam ajaran Lemuria itu ada ajaran Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narita, Umadita. Yang disingkat jadi Wisnu. Jadi Wisnu itu adalah singkatan dari dari Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narita, Umadita. Ada haknya ya, Wisnu gitu ya? Ya, Wisnu ya, Wisnu. Oke. Nah, Waskita itu adalah bagaimana kita waspada pada diri kita dan waspada pada semesta. Ada yang di luar diri kita. Karena diri kita itu adalah semesta. Nah, ketika ajaran itu mulai diterapkan pada diri kita akan menjadi mandiri karena kita sudah terkonek dengan semesta itu secara keseluruhan. Nah, di sanalah kita akan mengenal dan terhubung dengan semua yang ada di semesta. Nah, dari sanalah sebetulnya pengetahuan-pengetahuan tentang yang namanya teknologi dan sebagainya. Kemarin kan sudah pernah kita bahas ya. Newton menemukan hukum Newton itu kan bukan lagi sekolah ya. Betul. Iya. Lagi ngalamun Kang Diki. Iya. Kasarnya mah lagi ngajedog gitu ya. Nah itu ya, ngajedognya aja, ngajedog nawanya bisa jadi penemuan kan. Iya, karena apa? Ketika dia ngajedog itu, ketika dia diam itu, ketika dia dalam keadaan diam itu, dia dalam keadaan netral. Nah, ketika dia dalam keadaan netral, di sanalah semesta mulai menulis di dalam dirinya. Itulah yang diajarkan oleh Lemuria. Jadi Lemuria itu sebetulnya mengajarkan hal-hal yang terhubung semuanya secara semesta. Nah, di sanalah ilmu yang sebenarnya. Makanya kenapa penemu-penemu itu rata-rata, mereka itu mendapatkan penemuannya itu mungkin saja kebanyakan yang secara tidak sengaja gitu loh. Seolah-olah tidak sengaja, padahal bukan. Padahal mereka itu dalam keadaan yang netral. Biasanya rata-rata sudah dalam keadaan mentok gitu. Akhirnya mentok, dan banyak juga ketika dia mentok terus tidur. Nah, ketika tidur itulah mulai masuk pengetahuannya itu. Banyak yang begitu. Nah, kita kembali lagi pada Lemuria. Nah, ketika menggali itu, kita menggali itu sebetulnya kenapa Lemuria itu seolah-olah tidak pernah tercatat di dalam pelajaran sejarah. Kenapa seolah-olah itu hilang dari yang namanya pelajaran? Nah, ini ada kesengajaan. Ini ada kesengajaan. Karena manusia tidak boleh mengetahui sejarah dan peradaban yang benar-benar tinggi sebelumnya.
agar manusia itu mudah sekali dikontrol. Bayang ya, manusia akan mudah dikontrol ketika dia tidak mengetahui sejarah yang sebenarnya, peradaban yang sangat tinggi sebelumnya. Itu alamiah atau emang dikontrol gitu sih, Kang Diki? Ada controlling dong. Ada controlling, bukan alamiah kita emang nggak dilupain, bukan ya? Bukan lah. Misalnya peradaban yang dikubur itu banyak. Ya satu contoh lah, peradaban yang dihancurkan itu salah satunya Gunung Padang yang di Cianjur. Oh iya. Itu ada unsur kesengajaan ketika menghancurkan itu. Kenapa itu dihancurkan? Padahal itu gedung. Nah, di dalam gedung itu ada yang namanya dorfal. Coba di sana tuh ada foto yang namanya dorfal. Yang warna-warni, fotonya itu. Yang dorfal di sana. Gunung Padang ya, Kang Diki ya? Iya. Oke. Yang dorfal Gunung Padang. Itu ada fotonya. Sebentar Kang Diki, saya share dulu. Iya. Kang Diki katanya Gunung Padang itu 10 kali lipat lebih besar dari Borobudur, betul Kang Diki? Ya kalau misalnya diukur-ukur mah begitu, tapi kita juga harus tahu sejarah Borobudur yang sebenarnya. Nah inilah dorfal. Inilah dorfal. Bisa diperbesar nggak itu? Bisa, Kang Diki. Mungkin nggak diperbesar. Nah, lebih besar lagi bisa? Lebih besar lagi kayaknya ini udah mentok, Kang Diki. Oh, sudah mentok. Mentok. Nah inilah dorfal. Ini saya dapat ini dari Kang Dani Hilman. Gambar ini dari waktu Kang Dani Hilman menggeolistrik ini Gunung Padang, ada gambar ini bulat 2. Inilah dorfal. Di Kang Dani Hilman juga salah satu peneliti Gunung Padang yang sekarang itu bikin buku Plato Tidak Bohong dan sebagainya. Nah, ini tuh yang diundangkan tingkat pertama 2, 3, 4, 5 itu bukan Kang Diki? Ya, itu ada yang begitu. Karena di Gunung Padang sendiri ada 5 dorfal. Ada 5 dorfal di sana. Nah, fungsi dari dorfal itu sendiri itu luar biasa. Itu alat untuk memblok gempa atau mereduksi gempa. Jadi kalau misalnya ada gempa ada gempa, nah kalau misalnya tempat itu ada dorfal, dia bisa mengeluarkan gelombang namanya gelombang Ercelna. Nah, gelombang Ercelna itu yang akan memblok gempa. Jadi tempat itu tidak akan terasa gempanya. Dan ini aktif selalu Kang Diki. Ini tuh aktif nih. Ada sekarang tinggal 2 yang aktif itu. Yang 3-nya sudah tidak aktif. Jadi kemarin ketika ada penggalian juga itu tergali juga itu, akhirnya rusak. Mereka menyebutnya rolling stone karena yang di tengahnya itu bisa berputar. Iya. Nah, terus di dalam Gunung Padang sendiri ada yang namanya parabola besar sekali, itu ada gambarnya itu, citra tomografinya itu yang dari Pak Bagus. Itu ada gambarnya itu. Yang tomografi. Ya ini, mangga. Nah, ini. Ya itu. Coba dikeataskan. Terus dikeataskan biar parabola di bawahnya kelihatan. Nah, itu. Nah, di bawahnya itu ada parabola dan tengahnya itu rongga. Nah, ini dari Pak Bagus. Jadi beliau yang Mas Bagus lah kalau saya nyebutnya. Beliau lah yang mentomografi. Mentomografi tempat itu. Jadi parabola ini fungsinya untuk apa Kang Diki? Sebetulnya itu untuk perhitungan kalender origom. Satu origom itu 5.125 tahun 236 hari. Nah itu kalender galaksi. Jadi sebetulnya kita ini punya leluhur yang sangat luar biasa. Dan ini yang ditutupi oleh orang-orang yang berkepentingan agar kita ini selalu terus dalam keadaan mudah diatur. Kita harus bodoh. Kalau bodoh gampang diatur. Kita harus jadi buruh. Kalau buruh gampang diatur. Begitu loh. Bayangkan kalau kita masing-masing mandiri dan jadi diri kita sendiri. Karena salah satu ajaran waskita itu. Ya, dan kalau kita sadar bahwa leluhur kita adalah orang-orang yang hebat gitu Kang Diki ya, keturunan-keturunan yang penemu apa dan lain-lain, ya mungkin itu akan jadi spirit buat kita sebagai keturunan berikutnya mungkin ya Kang Diki ya. Itu yang dihilangkan mungkin begitu. Ya. Iya. Oke. Karena apa? Kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Suatu negara yang punya kekayaan alam yang sangat luar biasa,
pasti akan ada upaya-upaya untuk mengacaukannya dan untuk membuat bodoh. Ya contohnya kita lah. Makanya dibikin terus berantem kan di kita ya. Dibikin berantem, terus dibikin berantem. Gimana saja caranya? Terutama yang mudah dibikin berantem adalah sentimen agama. Balik lagi ya. Iya. Padahal agama itu adalah aturan gawe manusia. Nah, bayangkan aturan kalau gawe. Misalnya kita aturan gawe manusia agama. Nah, aturan gawe manusia inilah kalau misalnya sudah diacak-acak, apalagi kalau misalnya sudah ada sentimen yang namanya agama, wah udah itu gampang sekali pecah, gampang sekali berantem. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, kitalah yang harus kemudian merubahnya. Ketika kita berubahnya dengan baik, maka semua yang ada peradaban ini akan kembali. Dan kita akan menjadi suatu keturunan yang luar biasa. Peradaban luar biasa ini bisa kita munculkan. Inilah yang saya buat sekarang. Jadi teknologi-teknologi Lemuria inilah yang saya kembalikan buat. Dan bayangkan, perjuangannya luar biasa. Saya tuh sampai dilaporkan ke MUI, sampai dilaporkan ke polisi, gara-gara saya memunculkan ini. Gimana aja caranya? Apa kaitannya Kang Diki? MUI kan bicara tentang agama, maksudnya kita berbicara itu gitu ya. Tetapi apa kaitannya kok pelaporannya bisa gitu tuh gimana Kang Diki? Begini, dianggap saya menistakan agama. Oke. Karena saya menistakannya gimana Lemuria. gitu? Nah, mengangkat Lemuria itu seolah-olah saya mengangkat suatu yang bersifat syirik. Syirik? Iya. Ya, gimana ya caranya? Angkat saja ke sana, seolah saya menistakan agama. Lalu saya bikin novel kan, tentang Lemuria. Iya. Akitirema itu ya. Akitirema dan sebagainya ya. Nah itu dianggap itu menistakan agama juga. Kan novel Kang Diki. Betul. Kan lucu ya. Nah, tapi lucunya, serangan itu muncul ketika saya beres misalnya pameran. Satu contoh, ketika saya waktu itu pameran teknologi-teknologi yang saya buat itu waktu di JHCC. Nah, waktu di JHCC pameran semua dan kemudian diperlihatkan teknologi-teknologi kita yang betul-betul ramah lingkungan, betul-betul bisa free energy, di garis bawahi ya, free energy. Nah, itu langsung serangan datang. Jadi sebetulnya serangan-serangan dan semua gangguan-gangguan itu untuk mendistract saya agar perhatian saya itu teralih pada urusan-urusan remeh-temeh semacam begitu. Saya juga pernah disidang oleh MUI waktu itu gara-gara laporan dari kaum itu orang-orang itulah dalam tanda kutip. Iya pernah baca sih Kang Diki banyak disesatkan apa gitu-gitu ya. Itu waktu itu zaman itu ya. Iya, itu langsung saya dituduh sesat. Padahal sekali lagi ya, yang mengetahui siapa yang tersesat itu kan hanya Rob ya. Kan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Betul. Dan yang mengetahui siapa mendapatkan petunjuk. Itu 4 ayat loh di sana tuh. Mulai dari An-Najm 30, An-Nahl 125, Al-Qalam ayat 7, dan satu lagi itu Al-An'am ayat 117. Jadi itu 4 ayat, dan orang yang berani mengatakan orang yang sesat itu sudah melanggar 4 ayat itu. Jadi nu ngalanggar teh saha Kang Diki teh Kang Diki. Iya, justru itu. Oke. Kan aneh ya. Nah, coba dia suruh bersumpah di hadapan Allah, misalnya demi Allah kata gitu bahwa bahwa sayalah orang yang paling benar gitu kan. Coba suruh bersumpah begitu, nggak ada yang berani. Soalnya ujung-ujungnya bilang walahu alam bisawab begitu ya. Tapi nyesatkan batur gitu ya. Iya. Tapi enak aja bilang orang lain sesat gitu ya. Enak gitu. Padahal dia sendiri belum tentu benar di hadapan Rob. Ingat ya, Rob. Inna robbaka, bukan inna allaha, inna robbaka. Jadi sesungguhnya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Inna robbaka huwa a'lamu biman dhalla sabilihi. Jadi hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, bukan MUI, bukan siapapun, bukan manusia, bukan. Jadi tolong jangan mengatakan orang lain tersesat, kecuali kalau dia sudah jadi Rob.
Oke, ini kebayang sih Kang Diki bagaimana Kang Diki mensosialisasikan sesuatu yang sangat-sangat apa ya, out of topic gitu ya. Kang Diki mengeluarkan bahwa ya ini pasti banyak pihak-pihak juga yang berkepentingan dalam tanda petik yang terancam gitu ya. Terancam ya, karena ini adalah ancaman. Nah, bayangkan perjuangannya itu luar biasa. Tapi ingat ya, kita sudah mulai puluhan juta. Orang yang sadar seperti ini sudah mulai puluhan juta. Oke, Kang. Oke. Dan kita tidak akan memunculkan diri kita. Tahu-tahu menguasai aja nanti. Oke. Pokoknya tidak terdeteksi gitu ya, Kang ya? Iya, undetectable. Mungkin Kang Diki tadi bicara tentang teknologi, ini ada video Hak Teknas. Mau diputar, Kang Diki? Oh, boleh. Nah, itu video Hak Teknas itu. Nah, iya, coba. Oke. Ini karena menarik sekali nih Hak Teknas ini. Sebentar ya. Kita... Oke. Yuk. Inovasi unggulan. Itu thorium. Magnet generator punya kita juga. Oke, ini yang terakhir keren pisan Kang Diki, speedboat elektrik ini gimana Kang Diki, boleh cerita sedikit ya? Nah, jadi begini, itu Hari Kebangkitan Teknologi Nasional tahun 2018 di Pekanbaru. Jadi semua teknologi kita itu jadi teknologi unggulan dari Kemenristek Dikti. Oke. Nah, jadi mulai dari baterai thorium. Nah, cuma di sana kita membuat edukasinya juga bagaimana cara bikin baterai thoriumnya. Jadi prosesnya bagaimana dan sebagainya, di sana ada edukasi. Kemudian ada generator permanen magnet, flywheel dan sebagainya. Kemudian ada boat listrik. Nah, boat listrik ini dia menggunakan tenaga baterai untuk untuk menggerakkannya. Jadi sudah tidak perlu lagi yang namanya bahan bakar. Dan itu bisa pakai solar panel, bisa pakai air laut, bisa pakai apa saja. Kayak mobil Tesla lah ya sekarang ya, itu semuanya kalau electricity. Tesla masih pakai lithium. Iya. Kalau Tesla masih pakai lithium. Nah, kita rencananya nanti kalau misal sudah diperbolehkan, kita akan menggunakan baterai thorium. Cuma ada regulasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 64 yang melarang penggunaan thorium. Udah tahu juga ya Kang ya ujungnya ya. Itu Angger. Gitu ya. Iya. Oke. Ya akhirnya ya kemarin saya bikin reaktor juga, yang akhirnya saya kerjasamakan saja dengan Jepang lah yang udah pasti. Jadi nanti saya bagi-bagi semua negara-negara yang ada di dunia. Australia nanti dikasih apa, Jepang dikasih apa, Jerman dikasih apa. Nantilah kita bagi-bagi aja ke semua negara. Kalau Indonesia nggak mau mah ya sudah gitu kan. Dah. Ulah tukang lebar kan. Aja deh. Ya habis udah puluhan tahun ya, sudah puluhan tahun saya tawarkan pada negara ini. Tapi tidak ada yang namanya follow up atau kelanjutan. Ya sudah, kalau begitu berarti negara ini harus mengimpor. Mengimpor apa yang dibikin sama kita juga ya kan? Iya, mengimpor teknologi buatan sendiri. Ya, mungkin harus seperti itu. Cuma begini, kita yang penting semua ini harus kita produksi dulu. Karena saya sudah memproduksi bagian besar dari semua teknologi Lemuria. Kita sudah membuat komunitas yang namanya Zentriazan. Nah, komunitas itu adalah produk-produk sendiri, kemudian dipakai oleh komunitas sendiri yang menggunakan alat tukar sendiri. Kita menggunakan cryptocurrency sendiri. Oke. Itu kemarin waktu pembuatannya awal-awal masih. Sekarang gimana Kang? Cryptocurrency-nya udah lancar semua Kang? Sekarang di harganya 1.450 satu DZA. Satu DZA 1.450 sekarang? Iya. Untuk sementara ya.
Karena sebentar lagi akan naik terus. Oke, mantap Kang Diki. Oke, sekarang kita kembali dulu ke Lemurian tadi kan Wisnu, W-nya tuh Waskita Kang Diki. Nah, kita lanjut ke wisdom berikutnya. I itu apa tadi Kang Diki? Irada. Irada, oke. Mangga. Nah, kita dari Waskita, ketika kita ke dalam diri kita, mengetahui ke dalam diri kita move in istilahnya. Ketika kita move in ke dalam, nah kita akan mengenal semesta yang ada di dalam diri kita. Setelah kita mengenal semesta yang ada di dalam diri kita akan mengenal siapa yang menggerakkan sistem di dalam diri kita. Ya contohnya begini, di dalam tubuh itu ada tubuh, jiwa, dan ruh. Nah, 3 hal itulah, 3 in 1 itulah yang menggerakkan badan kita. Nah, setelah kita mengenal semuanya, setelah kita bersaksi pada tubuh kita sendiri, mulailah kita bersaksi pada semesta. Nah, ketika kita bersaksi pada semesta, di sanalah kita akan kembali kepada hak kehakikatannya semesta itu, atau dikatakan irada. Irada. Jadi kita betul-betul kembali pada kesemestaan. Kita akan kembali pada keniscayaan. Karena keniscayaan itu tidak ada perdebatan. Siang itu terang, nggak ada yang berdebat. Manusia hidup dari oksigen, tidak ada yang berdebat. Itulah keniscayaan. Manusia butuh makan untuk hidup, tidak ada yang berdebat. Coba, siapa yang mendebatkan manusia tidak butuh makan untuk hidup? Semua untuk kaum 2,5% pasti setuju. Kecuali kalau yang ngomongnya kok 40% ke atas, itu lain cerita. Karena Lemurian itu 40% ke atas. Iya. Pola makannya beda ya Kang Diki ya? Oh enggak, mungkin mereka tidak butuh makan. Kalau untuk mereka bisa tidak makan selama 1 tahun 2 tahun nggak ada masalah. Oke. Karena tubuhnya itu sudah penuh dengan energi dari energi sel mitokondrianya. Nah, jadi makan itu kan untuk energi ya. Iya. Nah, kalau misalnya energi sudah terpenuhi, nah, jadi ketika energi mereka terpenuhi, mereka sudah tidak butuh asupan lagi. Tapi mungkin sekali-kali aja, tapi pengolahan mereka pada sekali masuk itu, nah itu sudah benar-benar efektif jadi energi. Nah itulah kaum Lemuria. Lihat itu kan si Kal-El ya, Clark Kent, Superman. Nah itu gambaran dari kaum Lemuria itu seperti itu. Dia bisa terbang, X-ray vision, terus tenaganya seperti itu. Nah itulah gambaran kaum Lemuria. Karena kaum Lemuria itu dibocorkan juga pada Jerry Siegel dan Joe Shuster. Ada yang membocorkannya. Jadi tentang Lemuria, makanya dulu Lemuria itu untuk digambarkan itu ya, yang namanya apa? Superman dulu edisi pertama, itu botak dan jahat kan? Nah, gambaran orang yang membocorkannya itu seperti itu. Itu dibocorkan atau mereka emang tahu informasi ini, Kang? Dibocorkan sehingga mereka tahu informasinya. Jerry Siegel dan Joe Shuster itu dapat dari itu. Jadi kembali lagi Irodah tadi adalah kembali kepada keniscayaan gitu ya. Tapi baru dari 2 aja ini kalau dilihat gitu Kang, pengajarannya ya pengajaran, kalau kita mau berbicara sudut pandang Islam misalnya, ini tasawuf pisan gitu Kang. Ini juga pengenalan diri banget gitu. Itu luar biasa sih. Ya, karena memang ilmu yang sebenarnya harus diajarkan itu adalah ma'rifat dulu. Betul. Baru hakikat, baru syariat. Karena ritual tanpa spiritual itu nol besar. Jadi begini, ketika seorang penemu, ya contohnya Newton lah, dia membuat hukum gravitasi itu karena dia tahu kan prinsipnya. Kemarifatan dari gravitasi itu sendiri, mulai dari prinsipnya, bagaimana prosesnya dan sebagainya, barulah dibuat yang namanya konsepnya, hakikatnya. Nah, setelah konsepnya itu jadi, barulah dibuat syariatnya dalam bentuk praktek-prakteknya. Begitu kan tentang gravitasi. Mobil juga begitu. Si Otto yang bikin mobil, nah itu dia tahu persis yang namanya bagaimana prinsip mobil itu bisa berjalan, bagaimana prinsip torak, torak itu, bagaimana piston dan sebagainya, kemudian menggerakkan dan sesuatu. Nah setelah itu baru dia membuat konsep hakikatnya.
Nah setelah hakikatnya itu dibuat, barulah dibuat syariatnya kan. Nah itulah sebetulnya prinsip dari agama. Harusnya agama tuh ya lihat syahadat. Syahadat itu kan disuruh kita bersaksi dulu ya. Betul. Iya, bersaksi dulu. Nah setelah bersaksi, barulah kita ritual. Ritual itu adalah refleksi dari kesaksian, gitu ya Kang ya. Betul, bukan mencari gitu, refleksinya betul. di situ ya. Oke. Betul. Kalau misalnya yang satunya itu belum lulus, kalau kita melakukan ritual, yang kedua ya nggak akan beres. Makanya celakalah mereka yang sholat kan. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Iya. Celakalah mereka karena yang satunya belum lulus, bersaksinya aja belum. Yang keduanya pasti ngebohong berenya. Bilang bismillah padahal mau bohong gitu. Terus ngaku-ngaku bersaksi padahal enggak. Padahal itu mau bohong. Nah kita kalau berani berbohong pada Sang Maha Menjadikan itu berat. Makanya celaka di sananya. Iya. Jadi ketika kita ngaku-ngaku bersaksi padahal bohong gitu ya. Nah itu berat loh. Terus nyesatkan batur gitu Kang. Nah itu dia. Oke. Padahal sebetulnya ya kita harus waskita dulu kan tadi. Waskita dulu baru iradah. Irodah ya. Oke. Iya. S-nya tuh apa Kang tadi punten? Satya. Satya itu kita ya setia pada jalan yang memang sudah semesta berikan pada kita. Karena kita selalu terhubung pada semesta. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terhubung pada semesta. Mau tidak mau. Nah inilah ajaran dasar dari semuanya. Bayangkan, kita berbohong, ngaku-ngaku bersaksi padahal tidak. Gimana tak? Jadi jangan didegradasikan arti yang namanya bersaksi itu. Nah, kita bersaksi pada siapa? Kalau disyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Tidak Allah, ada ilah selain Allah. Iya. Ya Allah ya. Salah satu sifat Allah apa? Wujud. Salah kan satunya ya? wujud. Wujud, iya. Wujud kidam bak pemukhlafatul. Kalau wujud bisa dilihat nggak? Harusnya kan bisa ya. Dengan singkatan tertentu harusnya bisa. Makanya kaum sufi itu banyak yang sudah bisa. Orang-orang yang sudah ma'rifat itu sudah sampai pada tingkatan itu. Dan kalau sudah sampai pada tingkatan dan satu lagi, Allah itu apa? Zat ya. Zat, iya. Nah itu ya, itulah kalau misalnya kita membahas ke sana, banyak orang yang masih belum kuat. Jadi sebaiknya kita batasi dulu. Cekap. Bisa tiba-tiba didakwa oleh orang-orang yang nggak ngerti gitu loh. Ya, ngerti. Panjang. Tapi Kang ini kita mengkritisi sedikit dalam artian dalam pengajaran gitu ya. Justru kalau sekarang diajarkan yang digaungkan oleh pelajaran itu justru malah penyaksian mah nggak pernah dibahas Kang. Yang dibahas adalah ritualnya, yang dibahas bahkan syahadat itu kan ucapan atau penyaksian itu hanya sebagai ucapan. Nah, gimana menurut pendapat Kang Diki nih? Ya ucapan kosong kan. Dan ucapan bohong akhirnya. Nah, kalau kita berbohong pada Sang Maha Menjadikan bagaimana sih? Berat nggak? Iya dong. Nah, ketika saya mengajak untuk tidak berbohong, salah nggak? Ya jelas nggak salah tuh Kang Diki. Nah justru itu makanya kenapa saya dimusuhin. Tapi beda. justru mungkin lebih senang yang nggak yang bohong-bohong mungkin ya supaya gampang dibohongin. Karena begini, kalau misalnya orang sudah biasa terjebak oleh ritual, itu kesananya mereka akan menurut terus. Kamu imani saja, padahal iman itu harusnya dari kebersaksian. Contohnya, ketika kita minum kopi, orang bilang kopi di sana enak, kan itu katanya ya. Nah kalau kesaksian itu kita datang ke tempat itu lalu minum kopinya itu sendiri, itulah kesaksian. Iya. Dan ternyata memang kopinya enak. Nah ketika kita sudah bersaksi, barulah beriman. Jadi jangan dibalik prosesnya. Betul. Iman dibalik kan. Betul. Jadi seolah-olah iman itu hanya percaya.
Betul. Karena kalau kita sekarang berbicara mengenali diri lewat diri gitu. Sekarang kan mengenali diri lewat orang lain gitu, Kang. Jadi ya udah gitu. Itu jadi batur gitu. Jadi batur. Jadi batur. Jadi orang lain gitu. Jadi orang lain. Iya, jadi orang lain. Oke. Dan memang makanya kenapa kita selalu didoktrin dan didogma agar kita menjadi orang lain. Oke. Bayangkan ketika kita sampai pada suatu ajaran di mana kita harus bersaksi pada diri sendiri, di mana Sang Maha menjadikan itu lebih dekat dari urat nadi. Kan ada di dalam diri ya. Oke. Ya ke dalam diri dulu dong, gitu kan. Yes. Ya. Ya tadi irodah tadi kan move in tuh. Betul, move in. Nah, barulah kita move on. Jangan bicara move on kalau belum move in. Oke. Nah, setelah itu kan kita setia tuh. Nah. Kita setia pada jalan yang memang diberikan oleh semesta ini. Tapi kita tidak boleh sombong. Haknya itulah hambala. Hambala ya, Kang? Iya, kita tidak boleh ujub, sombong, takabur, merasa diri paling benar dan sebagainya. Merasa diri paling benar, orang-orang yang merasa diri paling benar, yang merasa kelompoknya paling benar, itulah yang suka mengatakan orang lain tersesat. Yes. Iya. Yes. Begitu kan ya? Jadi inilah yang benar-benar harus kita waspadai. Dari sana, setelah kita mulai hambala, kita mulai yang namanya rendah hati, kita tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur, barulah kita mulai dengan narita. Narita itu kita sudah mulai mengetahui semua aturan dari semesta. Tahu pengetahuan gitu, Kang Diki, maksudnya dapat pengetahuan apa gimana? Bukan hanya itu, karena kita bersaksi, kita akan memahami dan tahu persis bagaimana semesta ini bergerak, bagaimana molekular ini bergerak, bagaimana yang namanya semesta ini punya aturan-aturan masing-masing. Misalnya di planet ini. Planet ini itu ada yang ada panas gitu kan. Panasnya segini. Belum tentu di planet lain kan. Ya, belum tentu di planet lain. Dan kemudian setelah kita mengetahui semua aturan-aturan yang namanya semesta dan kita memahami dengan benar-benar memahami, karena kita itu sudah bersatu dengan semesta itu sendiri atau bermanunggal. Karena manunggal itu adalah bekerja sama. Kita unsur beda-beda, tubuh kita juga manunggal kan. Ada airnya, ada unsur besinya gitu kan. Ada unsur segala macam di tubuh kita, itu semua bermanunggal, meskipun unsur itu bisa dipisah-pisahkan sebetulnya. Tapi kemanunggalan itu penting. Jadi peleburan itu bukan peleburan tapi kemanunggalan. Semuanya masing-masing tapi semua bisa bekerja sama di dalam tubuh kita itu. Iya. Ada zat besinya, ada unsur lainnya, ada unsur airnya dan sebagainya. Nah, semua unsur-unsur itu ada unsur kimianya dan sebagainya, itulah kemanunggalan. Nah, setelah itu barulah kita melakukan umadita. Kita melaksanakan segala sesuatunya untuk mensejahterakan dan saling memakmurkan, begitu loh umadita. Oke. Jadi itu tidak bertentangan dengan rukun Islam sebetulnya. Mulai dari bersaksi dulu, barulah kita di sana bersatu dengan semesta, dengan Sang Pencipta dan sebagainya. Lalu kemudian kita mulai bisa mengendalikan diri atau puasanya itu. Dan setelah puasa, barulah kita menebarkan kebaikan atau zakatnya itu. Dan setelah itu barulah kita ascending, naik peringkat kita gitu. Oke. Tapi Bangsa Lemuria ini punya ritual juga, Kang? Ada ritualnya juga? Ya, untuk pemula ya. Untuk pemula ya. Jadi pemulanya itu untuk pemula, mereka ada beberapa ritual untuk pemula, untuk simbol-simbol. Simbol itulah yang diajarkan pada pemula. Ini simbol untuk misalnya apa, ini simbol untuk apa. Jadi mereka itu selalu mengarahkan ubun-ubunnya pada suatu anomali. Jadi anomali, ada suatu misalnya batuan yang mengandung anomali magnetik, diarahkan ubun-ubunnya pada itu. Seperti kalau di kita ruku. Seperti di kita ruku begitu. Jadi mengarahkan ubun-ubunnya pada anomali untuk mengakselerasi sel. Anomali magnetik itu mengakselerasi sel mitokondria kita, sehingga akan terjadi peningkatan energi di tubuh kita.
Nah setelah itu, setelah ini penuh, dia akan menggrounding ke bawah, menyentuhkan dahinya ke tanah untuk menggrounding. Sujud gitu ya, kayak sujud lah ya. Ya, seperti sujud begitu ya. Sekarang aja orang-orang nggak bisa membedakan antara sujud dengan nongging kan. Kan bedana sujud jeung nonggeng gitu kan. itu nuju naon gitu nya Kang ya. Nuju sujud apa nuju nonggeng gitu nya. Iya, Iya. Oke. Ya, sekali lagi, ritual tanpa spiritual itu nol besar. Nah, makanya kenapa kita mengarahkan ubun-ubun kita pada batu kan? Ada batu yang dulunya mengandung anomali yang sangat kuat. Nah, banyak yang mengarahkan itu, dan dari dulu sebetulnya jauh sebelum masa itu banyak sekali orang-orang yang mengarahkan kepalanya pada ubun-ubunnya itu pada batuan yang mengandung anomali. Dulu karena belum kenal istilah itu, mereka menganggap ini adalah batu pusaka. Oke. Batu dari langit. Oke. Dan ini termasuk kayak kalau di Ka'bah tuh ada Hajar Aswad gitu, itu termasuk ada energi itu juga nggak Kang Diki? Iya. Hanya mungkin esensinya banyak yang tidak tahu lagi. Banyak yang tidak tahu lagi, akhirnya seperti inilah sekarang, akhirnya ritual saja. Oke. Nah, ketika manusia itu sudah memenuhi syarat, nah manusia itu akan mulai dia naik peringkatnya. Kekuatan tubuhnya juga itu meningkat, fisiknya itu sudah mulai meningkat, sehingga dia akan bisa jauh lebih bermanfaat pada lingkungannya. Ketika dia bermanfaat pada lingkungannya, di sanalah manusia itu menunjukkan sebagai khalifah fil ardnya gitu loh. Nah, sebetulnya ajaran ini tuh sudah ada jauh sekali sebelum yang lain-lain tuh ada. Ya ini kalau kita tadi ngomongin 80.000 atau 25.000 tahun sebelum Masehi, berarti kan wisdomnya udah tinggi banget gitu Kang Diki. Sangat tinggi. Ya itu kan luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ya tinggal masalahnya kenapa itu dihilangkan. Nah, ada konspirasi besar yang hendak membuat manusia-manusia di planet ini bodoh dan gampang sekali untuk dikendalikan. Saya bicara begini saja ini sudah jadi ancaman loh. Orang-orang tuh banyak, wah ya bahaya ya, nah gitu. Apalagi teknologinya saya munculkan kan. Itu ada video apa lagi di sana? Oke, baru saya tadi mau nanya Kang Diki, ini kita bicara tentang daun listrik Kang Diki. Ini saya paling tertarik dengan daun listrik ya. Kita lihat dulu nih. Ini menarik. Saya pengen dapat penjelasan dari Kang Diki ya. Kita nonton dulu nih. Daun listrik judulnya. Oke. Jadi ini ada daun dimasukin gitu ya Kang Diki. Ini daun biasa kan? Iya, dimasukkan. Daun biasa, okay. Daun biasa. Oke. Itu dimasukin. Nah, itu daun-daunnya dimasukkan. Nah, ini yang bicaranya Ustadz Abdul Fattah nih, Iman. Kita jepitkan di sela-sela paku ini yang tertancap di campuran logam yang ada di tengah. Ya. Silahkan. Kemaha-agungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan daun. Pemirsa bisa lihat sendiri betapa terangnya lampu 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di sini. Nah, Kang Diki, ini gimana penjelasannya Kang Diki? Ini gimana nih? Begini, sejak dulu di Lemurian itu ada pembuatan yang namanya logam cerdas. Logam cerdas itu campuran sebetulnya, campuran logam. Atau sekarang itu dikenal dengan, kalau misalnya sekarang saya bikin itu disebutnya Diki Alloy. Nah, logam cerdas itu campuran. Mau tahu campurannya? Oke. Campurannya itu berilium, magnesium, dan aluminium. Oke, ini Kang Diki tuh nyari sendiri berarti? Iya, nyari sendiri dong. Oke. Sebetulnya ya informasinya tuh ya dari semesta itu sendiri. Kalau misalnya kita sudah terkonek dengan semesta itu gampang. Jadi penemu lah manusia mah. Oke. Ya. Berilium tadi punten Kang Diki sekali lagi. Berilium. Ya. Magnesium. Oke. Aluminium. Oke. Itu KW16 ya.
Oh, KW16 ya. Bukan yang super ya, Kang ya. Bukan. Eta pang butut, nah itu teh paling jelek. Ya, yang KW mah bagi-bagiin aja Kang Diki Ya ya. bagi-bagi dulu untuk benar. edukasi. Untuk oh, edukasi. betul. Dan bukti Kang Diki. Ya, Ada bukti, buktinya. iya. Oke, Iya, lanjut bukti. Kang Diki. Nah, itu daun itu dari daun apa saja itu bisa. Karena daun itu mengandung klorofil. Nah, si butir hijau daun itu sendiri itu mengandung listrik sebetulnya. Karena melalui proses fotosintetis, yang namanya daun itu kan seperti solar panel ya. Daun itu seperti solar panel. Dia menyerap energi dari matahari, lalu untuk menggerakkan di batang-batang kambiumnya itu. Yang ada batang pohon itu kan ada kambium. Nah, untuk kelancaran proses oksigen dan sebagainya itu metabolisme pohon itu butuh yang namanya proses fotosintetis. Dan si daun itu otomatis kalau misalnya ada proses fotosintesis kemudian ditangkap, itu otomatis si daun itu sudah mengandung listrik. Cuma orang-orang aja nggak tahu. Gitu. Oke. Nah, daun apa saja ya? Daun apa saja? Oke. Kecuali Dan daun itu telinga. Dan daun pintu beda. Kang, itu semakin banyak daunnya, semakin banyak energinya, semakin bisa terang nggak tuh si lampunya? Pasti ya? Semakin terang ya. Itu tanpa air ya. Itu Tanpa kan tadi air? kan dimasukin tuh, tanpa air. Iya, cuman dimasukin Iya. benar. Masukin aja, tanpa dikasih air lagi, karena memang daunnya sudah lembab. Oh, daun kan ada airnya juga kan di dalamnya ya. Ada kelembaban yang masukkan aja terus sudah masukkan. Nah si tabungnya itu dari tembaga. Lebih bagus lagi kalau dari karbon. Oke. Ya, itu dari tembaga. Nah begitu logam cerdas dan tembaga itu mulai ada di sana. Nah si logam cerdas ini menyerap unsur-unsur ion-ion negatifnya. Tembaga menyerap ion-ion positifnya. Diubah menjadi listrik. Begitu loh. Jadilah baterai daun. Dah aja gitu ya. Pakai kurang baterai, ambil daun, masukin lagi gitu ya. Udah ya. Iya, gitu aja. Nah, gitu aja. Ini udah teraplikasi Kang dalam komunitas Akang ini udah teraplikasi nih baterai daun ini salah satunya. Nah ini dia. Orang-orang di kita mah malas. Di Indonesia itu bukan hanya di Indonesia, dunia itu malas. Mereka tuh paling malas metikin daun, ngocek sendiri. Maunya yang praktis kan ya. Ngesian cai wae hararese di orang mah. Nah makanya akhirnya saya pakai bahasa kaum untuk mereka kaum yang tidak mau metikin daun. Padahal ini tuh energi baru dan terbarukan. Karena sumber energinya itu bisa tumbuh kan ya. Oke. Kan baru dan terbarukan tuh seperti itu. Energinya itu bisa tumbuh. Betul. Nah ketika bisa ditumbuhkan, bisa ditanam, barulah bisa dikatakan itulah energi baru dan terbarukan. Karena bisa ditumbuhkan begitu. Iya. Oke. Nah ini Kang balik lagi nih berbicara masalah energi baru dan terbarukan. Ini ada video tentang anomali magnetik Kang Diki. Saya juga pengen banyak diceritain nih. Anomali magnetik ini kenapa, bagaimana dan seperti apa fungsinya gitu. Oke, kita lihat dulu nih. Ini di Gunung Padang gitu Kang Diki ya? Coba lihat dulu yang mana. Nah, ini Kang Diki. Nah ini gunung ini Munjul. Oh, ini di Munjul. Oke, kita lihat. Sana. Ya balik endah lah. Dulu di video. Nah terus maju sekedik tadi itu. Berubah. Zoomnya. Sok maju di kan dia. Zoom kalau terus ada dana mundur terus tinggalkan batu nade terus tinggalkan sadena di sini. Mohon maaf pakai bahasa Sunda ya. Nah nanti diterjemahkan Kang. Iya. Nah itu kan batunya bulat ya. Itu batunya bulat ya. Iya. Batu yang bulat itu. Nah batu itu mantan dorval. Mantan dorval yang rusak ini teh. Iya yang rusak. Makanya mengandung anomali magnetik ya. Ini juga tadi ada yang nanya dorval itu dorpal rusak itu karena kenapa Kang Diki? Dirusak. Oke. Dirusak.
Nah, Jepang pun ngambil dorval itu, makanya di tempat-tempat yang ada peradaban bisa ada bangunan bukit-bukit yang berbentuk piramid. Rata-rata ada lubang Jepang atau gua Jepang. Oke. Nah, gua Jepang itu ke bawah menggangsir, ngambil dorval itu. Untuk tadi ya si energi atau untuk penahan atau gimana? Bukan, itu bagus untuk ini samurai, untuk pedang dan sebagainya itu sangat bagus. Oke, senjata gitu Kang Diki? Iya. Oh. Bagus untuk jadi campuran itu. Jadi dia bisa bikin pedang elastis tapi tajamnya luar biasa dan tidak mudah rusak. Nah ini Kang Diki satu video juga pakai handphone untuk ngeliatin apa nih? Boleh mungkin diceritain ya? Nah itu yang kuning-kuning itu apa tuh Kang Diki? Nah yang kuning-kuning itu adalah tanda dari anomali. Nah jadi merah kan kuningnya ya. Nah itu merah itu adalah anomali magnetik dari batu itu. Ketika ditarik, dijauhkan itu yang namanya handphonenya. Nah itu hijau kan. Nah kemudian didekatkan lagi, nah itu anomali magnetiknya itu mulai kebaca di sana, jadi merah. Nah merah itu magnetiknya ketinggian, jadi handphonenya itu memberi peringatan, jangan diterusin, sana stop, jangan dilanjut, nanti handphonenya rusak. Nah itu batuan-batuan itu tuh mantan dorval juga. Dan Kang kalau kita pernah dengar ada pesawat hilang karena magnetik ini termasuk ini nggak Kang? Bisa nggak? Betul, bukan hanya pesawat yang hilang, orang yang hilang di gunung. Orang jadi yang kompasnya hilang. itu kan kompasnya kacau ya. Nah yang kompasnya kacau itu bukan karajuring. Bukan juring ya, bukan hantu. Karena juring, bukan karena hantu, tapi karena anomali magnetik yang mengganggu dari kompasnya itu sendiri. Jadi kompas itu kacau. Nah termasuk kalau misalnya ada pesawat Nah pesawat itu kan dia ngeluarin yang namanya radar, radar gitu kan ke bawah. Nah si dorval ini dia akan menganggap itu adalah serangan. Langsung dia akan membalikan dalam bentuk EMP atau electromagnetic pulse, sehingga akan mematikan mesin pesawatnya. Makanya banyak pesawat yang jatuh di dorval yang sangat aktif, contohnya di Gunung Salak. Oh Gunung Salak tuh aktif Kang Diki? Iya aktif, sangat aktif. Makanya ketika ada pesawat yang melalui dorval itu dan dia mulai men-scan tempatnya, itu akan dianggap sebagai serangan. Langsung dorval itu akan mengeluarkan EMP, gelombang itu electromagnetic pulse, sehingga mematikan semua elektronik, semua yang namanya kelistrikan pesawat itu. Jatuhlah seperti piring dilemparkan ke tembok, hancur, lebur, berantakan. Nah itu bukan hanya sekali dua kali. Banyak sekali tempat-tempat yang dorvalnya aktif dilalui pesawat dan hancur pesawat, jatuh semua. Ya semacam begitu. Dan Kang Diki kalau kita misalnya bisa memanfaatkan dorval, bisa memanfaatkan ini yang secara nyata bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya teknologi dari Lemuria ini apa sih Kang Diki? Ya kalau misalnya untuk dorval dan sebagainya itu bisa mengakselerasi sel tubuh sehingga kita bisa menjadi satu lebih sehat, kedua menjadi lebih kuat, dan ketiganya terutama untuk menjadi tubuh kita menjadi lebih baik lah. Makanya kenapa tempat-tempat tersebut banyak yang digunakan oleh para pertapa. Banyak yang bermeditasi di situ, tiba-tiba menjadi lebih kuat, lebih sakti dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Jadi, kalau salah satu yang Kang Diki lihat shadow connection ya Kang Diki? Nah itu coba liatin. Nah, ini menarik sekali nih. Ini proses apa dan bagaimana gitu. Nah, itu kan piramid ya. Gunung itu Gunung Sadu. Gunung Sadu itu berbentuk piramid ya. Gunung Sadu itu di mana Kang Diki? Di sana, di Soreang. Oh, dekat. Oke. Iya, di Soreang. Nah, ini kita memanfaatkan energi dari dorval yang ada di Gunung Sadu itu untuk mengakselerasi sel tubuh. Ini kita bareng-bareng di situ latihan. Ini anggota-anggota kita di sana. Oke. Jadi ini memang lagi menyalurkan energi gitu, Kang Diki?
Ya, ini menyerap, barang-barang menyerap. Ini barang-barang menyerap. Dan kita di sana disangka mau demo dong. Dijaga aku polisi, kira ampun. Oke. Nah, kalau setelah penyerapan ini faktor apa yang paling kerasa, Kang Diki? Ya, ini aja, karena kita sudah diajarkan bagaimana cara memanfaatkan energinya, cara menyalurkan energinya. Jadi mereka memanfaatkannya biasanya untuk pengobatan. Banyak anggota kita yang sudah bisa mengobati orang lain, mengobati dirinya sendiri, dan sudah banyaklah mengaplikasikan ilmunya. Misalnya untuk kekuatan tubuh juga bisa, untuk menghancurkan benda keras juga bisa. Cuma kita memang berhati-hati sekali di dalam menggunakan kekuatannya. Terutama ya itulah, the great power to become the great responsibility, itu kata Uncle Ben kan gitu kan. Nah, sama kayak ini mungkin Kang Diki, ini di dorpal di ranca buaya ini tuh masih aktif, Kang Diki? Itu sudah enggak, itu sudah mati. Oke, dan kalau saya lihat lagi Kang Diki kasih yang satunya lagi, ini apa di Costa Rica ini Kang Diki? Itu di Costa Rica dia. Nah, seperti aktif. Itulah bentuknya dorpal. Itu juga sudah tidak aktif. Oke. Itu juga sudah mati. Nah, jadi orang-orang Lemuria itu membuat yang namanya dorpal seperti ini. Tapi dorpalnya itu pabriknya di Costa Rica, di Amerika Tengah. Oh gitu ya? Iya. Pembuatannya di sana gitu? Pembuatannya ya di sana. Padahal kan pusat peradabannya mah di Nusantara di kita gitu ya, Kang Diki ya? Ya kayak gini aja lah di kita ya. Misalnya kita menggunakan yang namanya handphone, pabrik nama di Cina kayak gitu. Oke. Nah kayak gitu. Di sana karena di Amerika Tengah itu ada yang namanya Eldorado. Nah, Eldorado itu pusat dari semikonduktor. Semikonduktornya itu berupa emas. Emas itu adalah konduktor yang paling bagus, tapi dia bisa dibuat untuk bahan-bahan semikonduktor. Misalnya dalam satu prosesor itu mengandung emas. Prosesor komputer itu ada emasnya. Jadi kalau misal prosesornya itu dipanaskan, nah si emasnya itu akan terpisah nanti. Jadi bolongan emas bisa di prosesor bekas. Tapi hese lah. mending daun ambil jadi baterai kan. Itu kayaknya lebih efisien gitu. Oke. Dan apa namanya, kalau kita ngelihat bahwa ya ini semua adalah ini berarti kan kita bicara yang Kang Diki kasih video teknologi apa, ini teknologi yang udah ada puluhan ribu tahun sebelum Masehi kan, itu kita lagi berbicara itu kan, betul ya Kang Diki ya? Betul, kita berbicara itu teknologi memang sudah dipakai sejak lama. Hanya kenapa seolah-olah kita didoktrinkan, didogmakan bahwa masa lalu itu primitif begitu loh. Dan kita percaya deh gitunya. Karena ketidaktahuan itu. Orang-orang yang tidak tahu begitu mendengar berita dari satu dan terus itu diulang-ulang. Jadi kebohongan yang diulang-ulang akan bisa dianggap jadi kebenaran. Kayak benar gitu ya, padahal. Iya, kayak benar. Nah, begitu kita mulai meneliti dan terus memperdalam penelitian, dan ternyata loh, selama ini kita itu dibohongi ya. Selama ini kita itu ditutup-tutupi sejarah yang sebenarnya itu seperti apa. Peradaban yang sebenarnya itu seperti apa. Wah, sekaranglah waktunya kita membongkar itu semua. Nah, orang bongkar. Dan maksudnya itu juga sangat bermanfaat. Ini juga satu Kang Diki, saya juga mau nanya video tentang anti gravitasi Kang Diki. Iya. Kita lihat dulu nih. Ini menarik nih. Ini mah kayak kalau saya ada hal yang menarik di sini, kita lihat ya, anti gravitasi ini. Ini jadi di botol, nanti mungkin dijelaskan itu ada apa dan bagaimana gitu. Iya. Tung ke atas. Tung. Nah, ini eksperimen saya pada botol. Jadi sebetulnya pada masa lalu yang namanya anti gravity itu sudah ada. Bahkan di kitab dari India itu ada yang namanya Vimana. Vimana itu adalah kendaraan anti gravitasi. Nah, saya bikin prototipenya itu, dan ternyata anti gravitasi itu bisa dibuat dengan panas yang berputar, yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi itu yang di dalam tadi itu apa Kang Diki? Isi panasnya itu apa? Panasnya itu dari kimia buatan saya. Oh, kimia. Saya sengaja bikin kimia buatan saya, dan dia akan bereaksi
Lalu dia akan berputar, berputar. Ketika berputar dia akan membentuk medan anti gravitasi. Jadi medan magnetik yang searah dengan medan magnetik bumi. Karena medan magnetik bumi itu dari inner core. Inner core itu dia panas juga yang berputar. Inner core itu benda solid yang diselubungi oleh magma. Dalam planet ini ada yang namanya inner core. Inner core itu ada benda yang solid. Dia sangat solid, sangat kuat. Oke. Dan tadi penelitian tadi itu pengaplikasiannya untuk jadi apa kira-kira Kang Diki? Jadi pesawat atuh. Oke. Pesawat yang benar-benar tidak butuh yang namanya roket, tidak butuh yang namanya jet dan sebagainya, nggak perlu. Oke. Jadi langsung bisa melawan gravitasi. Jadi lebih ringan dari bulu nanti pesawat karena sudah menolak gravitasi. Dengan kolecer sebesar begini saja ya, sebesar begini saja kolecernya ya, ini apa ya, baling-baling. Itu bisa melesat cepat. Aduh punten, kalau pesawat mungkin terlalu gede, ke motor dulu kan kalau bisa dipakai masing-masing asik kayaknya. Motornya terbang. Motornya terbang, iya. Iya kan? Ini motor anti gravitasi. Nah, anti gravitasi itu ada yang namanya yang satu awak, namanya stofa. Stofa. Nah, tadi kan kita berbicara tentang Temala. Kita berbicara tentang Temala itu kita berbicara tentang namanya Borobudur. Nah, itu ada yang nanya, Kang Diki, kolecer itu apa? Baling-baling. Kolecer baling-baling propeller. Propeller. Oke. Gimana tadi Kang Diki Candi Borobudur? Temala. Nah, Borobudur itu ada yang namanya Temala. Nah, dulu Temala itu yang paling diperebutkan oleh orang-orang pada masa itu, dan mereka datang menggunakan stofa. Stofa itu kendaraan anti gravitasi satu awak, atau yang dikenal oleh orang-orang itu dengan nama stupa. Dulu itu namanya stofa. Karena di bawah Borobudur itu ada yang namanya Temala. Makanya kenapa orang-orang kalau ke sana sedikit nanjak aja yang biasanya dia kuat, itu biasa suka kesedot. Energinya kesedot. Karena Temala itu nyedot energi. Dan Temala itu karena menyedot energi, orang-orang di sekitarnya pun biasanya suka jadi pada berantem. Makanya kenapa di sekitar Borobudur itu malah itu menjadi desa miskin loh di sana. Sekarang saya sedang berusaha untuk kerjasama dengan pihak-pihak yang lain untuk kita bersama-sama membangun masyarakat yang ada di sekitar Borobudur itu. Dan mudah-mudahanlah kita bisa menjadi solusi untuk masyarakat di sana. Tapi masyarakat di sana paham kalau di dalamnya tuh ada reaksi seperti ini gitu. Sebetulnya itu banyak mereka nggak paham, tapi banyak sekali orang-orang di sana yang akhirnya menjadi indigo gara-gara Temala itu. Dan akhirnya pesan semesta itu datang pada mereka yang indigo-indigo itu. Banyak sekali mereka menggambar pesan-pesan, huruf-huruf yang aneh-aneh dan sebagainya. Dan ketika saya baca, ternyata itu pesan-pesan semesta yang sampai pada mereka-mereka itu. Dan bukannya satu orang, banyak di sana itu ternyata. Nah, ini sedang kita garap sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa membuat kemajuan-kemajuan di sana.